keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghiburmu. Kita dengarkan itu di kelima pesan Natal. Lukas 2 ayat 1 dan 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea Judea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Liturgi kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Di dekat mereka ada kemuliaan Tuhan, bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu padanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir dari juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dari dalam karungnya. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang sangat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15 sampai 17. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18 sampai 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 20 ayat 20. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah mereka, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
is the night of an incendious world. Lord, lay the world in sin and never pining, till He appears and the soul is wrong. A thrill of fall, the waiting world rejoices, for yonder grave, and new and glorious morn. Di tengah gelap dan dinginnya malam, tak satupun pintu terbuka bagi mereka. Dialah Raja dari segala raja, yang termulia dari segala raja yang pernah ada. Hanya mendapat tempat di kandang domba, tempat yang hina dan kotor. Seharusnya saya, saudara kita semua tertunduk dan meratap malu, sebab kehinaan kita telah Dia tanggung. Oleh karena dosa dan segala pelanggaran kita, Mesias yang agung dan mulia telah menderita kehinaan. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Malam Kudus. Amen.
Dan bersekarang itu dulu kembali.